Salam firman kehidupan. Salam keluarga yang satu yang saya kasih. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berharap dan percaya di masa penambahan PSBB yang diberlakukan di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik dalam 2 minggu ke depan, saya yakin kita semua dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Memang ibadah yang cukup bermanfaat bagi kehidupan rohani kita. Cukup bagaimana kalau di dalam keseharian kita tidak pernah melakukan ibadah itu? Bagaimana bisa cukup bila jam-jam intens kita dengan Tuhan sangatlah minim? Akankah cukup bila ibadah kita yang kita kerjakan adalah rutinitas atau keengganan kita? Atau karena kita Kristen maka harus ke gereja, tetapi keseharian kita berbicara lain? Apalagi di masa sekarang ini di mana ibadah di gedung gereja sangatlah dibatasi, bisa dikatakan tidak bisa maksimal. Oke lah, sekarang harus streaming, pakai sosmed. Pertanyaannya adalah, sungguhkah kita beribadah? Fokuskah kita beribadah? Atau malah kita berleha-leha, bermalas-malasan, nanti aja, karena menghabiskan kuota internet kita dan lain sebagainya. Padahal di sana juga ada esensi beribadah itu sendiri, yaitu bersekutu dan bertemu serta menyenangkan hatinya Tuhan. Kita sudah terbiasa untuk datang tidak tepat waktu, sehingga ibadah di rumah pun menjadi seperti menggampangkan. Toh Pak Gembala tidak tahu, toh orang lain tidak ada yang tahu. Tahukah saudara, ada sepasang mata yang selalu memperhatikan, mengawasi setiap tindakan kita. Tahukah saudara bahwa ibadah kita itu bukan menyenangkan hati manusia, tetapi menyenangkan hati pemilik hidup kita dan sumber segalanya, yaitu Tuhan Yesus. Dia sudah berkorban bagi kita, mati bagi dosa kita. Bukan saatnya kita berleha-leha, bukan saatnya kita bermalas-malasan untuk beribadah. Keinginan Tuhan adalah bersekutuan dengan Dia. Dia sudah bersemangat untuk datang ke dunia ini, rela mati bagi kita dan menebus dosa kita. Akankah kita membalasnya dengan seenak kita? Kisah Para Rasul 1 ayat 3 mengatakan, kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Kenapa Tuhan harus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Ada beberapa hal. Ada 3 yang saya akan bagikan buat saudara dan saya. Yang pertama tentang integritas. Artinya kebenaran yang telah diperkatakan oleh Tuhan. Apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan digenapi seluruhnya. Dengan kata lain, merealisasikan apa yang dijanjikan Bapa kepada manusia. Sebab Dialah kebenaran itu. Tuhan berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Dan itu dibuktikannya. Bagaimana dengan kita? Akankah kita memiliki integritas itu? Integritas yang sama dengan yang kita sembah, yang kita kenal, yaitu Tuhan Yesus. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita perkatakan, hendaklah kita juga berbuat dan lakukan sesuai dengan apa yang kita katakan. Jangan sampai apa yang kita perkatakan adalah kebohongan atau hanya menyenangkan hati manusia, tetapi kita salah di hadapan Tuhan. Mari bersama belajar untuk memiliki integritas yang tinggi seperti Tuhan Yesus. Yang kedua, Dia peduli. Sungguh Tuhan itu peduli dengan murid-muridnya. Tuhan itu peduli dengan kekasih-kekasihnya, yaitu kita. Tidak dibiarkan kita memperoleh harapan yang kosong. Ayat di sana mengatakan kata berulang-ulang kali bermakna Tuhan ingin kita percaya kepadanya lebih lagi. Tuhan ingin menyampaikan bahwa Dia peduli dengan kita. Dia mengasihi kita. Jangan meragukan kepedulian Tuhan buat kita. Jangan bimbang sebab Dia mengasihi kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita peduli dengan Tuhan? Jangankan dengan Tuhan, apakah kita peduli dengan sesama kita? Apakah kita egois dengan diri kita sendiri? Seringkali kita cuek dengan Tuhan. Biarlah, Tuhan kan nggak kelihatan. Atau kita dengan sesama kita cuek. Ada orang yang sakit, kita tidak mempedulikannya. Bapak Ibu Saudara, ada firman Tuhan mengatakan atau menggambarkan bagaimana kita dikatakan peduli dengan Tuhan. Dalam Matius 25 ayat 33 sampai 46.
Bahkan Amsal pun berkata, siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Bapak Ibu Saudara, mungkin dalam pandemi ini, dalam siklus corona ini, kita tidak bisa pergi ke sana, tidak bisa kita besuk ataupun yang lainnya, tetapi kita bisa peduli dengan kita berdoa, kita memberikan support lewat perkataan kita. Bagaimana hari ini? Akankah kita peduli dengan orang lain? Yang ketiga, membuka mata rohani kita. Di dalam Injil disampaikan bahwa Tuhan membuka mata rohani murid-muridnya sehingga mereka memahami dan mengerti isi firman Tuhan. Tanpa kebangkitan Tuhan, kita akan tertawan dengan pikiran Tuhan, kok bisa mati ya Tuhan itu? Tuhan tidak maha kuasa dan lain sebagainya. Tanpa kebangkitan maka hari ini pun kita tidak bisa berharap kepada Tuhan, dan harapan itu sia-sia. Kebangkitan Tuhan membuka mata rohani kita sehingga kita bisa melihat dengan iman kita bahwa Yesus hidup dan berkuasa. Mau tidak berkuasa atas Dia, kebangkitan Tuhan membuka mata rohani kita untuk lebih mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Kita tidak lagi terbelenggu dengan kemustahilan dan ketidakberkuasaannya Tuhan kita. Tidak, tapi Tuhan itu berkuasa. Dia hidup dan Dia mengasihi. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Salam firman kehidupan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, tolong kami supaya kami memiliki integritas yang sama dengan apa yang Engkau ajarkan buat kami. Tuhan, ajar kami untuk lebih peduli lagi bahkan kepada sesama kami. Tuhan, tolong kami, mampukan kami. Engkau membuka pikiran dan hati kami supaya kami mengerti akan kebenaran firman dan kami melakukannya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati setiap kami yang mendengar dan melakukan firman. Dalam nama Yesus.